Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, terdapat beberapa tipe pengkabelan yang biasa digunakan dan dapat digunakan untuk mengaplikasikan Windows, yaitu yang pertama Thin Ethernet atau Thinet. Thin Ethernet memiliki keunggulan dalam hal biaya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan tipe pengkabelan lain, serta pemasangan komponennya lebih mudah. Selanjutnya ada Thin Ethernet atau Thicknet. Dengan Thicknet, jumlah komputer yang dapat dihubungkan dalam jaringan akan lebih banyak dan jarak antar komputer dapat diperbesar, tetapi biaya pengadaan pengkabelan ini lebih mahal serta pemasangannya yang relatif sulit dibandingkan dengan Thinet. Yang ketiga ada Twisted Pair Ethernet. Kabel Twisted Pair ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu shielded dan unshielded. Shielded adalah jenis kabel yang memiliki selubung pembungkus, sedangkan unshielded tidak mempunyai selubung pembungkus. Untuk koneksinya, kabel jenis ini menggunakan konektor RJ11 atau RJ45. Pada Twisted Pair 10-base network, komputer disusun membentuk suatu pola star. Yang keempat ada fiber optic. Jaringan yang menggunakan fiber optic biasanya di perusahaan besar dikarenakan harga dan proses pemasangannya yang sulit. Namun demikian, jaringan yang menggunakan fiber optic dari segi kehandalan dan kecepatannya tidak diragukan. Kecepatan pengiriman data dengan media fiber optic lebih dari 100 Mbps dan bebas pengaruh lingkungan. Yang kelima, pengkabelan menggunakan kabel UTP. Pengkabelan ini biasa dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan tipe straight over dan tipe crossover. Pelengkapan lain yang digunakan yaitu RJ45 sebagai penghubung ke port LAN card, crimping tool sebagai pemotong kabel dan sekaligus penjepit ujung RJ45 biar lebih kuat menahan kabel UTP, dan kabel tester untuk mengetes apakah kabel sudah berfungsi dengan benar. Soal nomor 2, perbedaan kabel straight dan cross berdasarkan fungsinya. Kabel straight berfungsi untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, sedangkan kabel cross untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang mempunyai fungsi yang sama. Contohnya itu di kabel straight itu komputer dengan switch, komputer dengan router, komputer dengan modem, modem dengan switch, modem dan access point, router dengan access point dengan switch. Untuk di kabel cross itu contohnya komputer dan komputer, switch dengan switch, hub, dan lain-lain. Yang ketiga, urutan kabel straight cross serta fungsi warnanya. Orange, kabel berwarna orange itu berfungsi sebagai media penghantar paket data. Putih orange, kabel ini berfungsi sebagai media penghantar paket data. Hijau berfungsi sebagai media penghantar paket data. Putih hijau berfungsi sebagai media penghantar paket data juga. Biru berfungsi sebagai media penghantar paket suara. Putih biru media penghantar paket suara. Coklat berfungsi untuk mengantarkan tegangan DC. Putih coklat berfungsi untuk mengantarkan tegangan DC juga. Cara kerja LAN tester dan urutan lampu. Cara kerja LAN tester itu pertama masukkan colokan atau konektor ke salah satu ujung UTP. Kemudian kedua, masukkan konektor ujung kabel UTP lain pada port RX. Yang ketiga, LAN tester dengan menggeser saklar ke posisi auto. Setelah kedua ujung kabel UTP dihubungkan pada LAN tester, jika lampu LED nomor 1 sampai 8 yang ada pada LAN tester, induk tester dan anak tester menyala semua, maka bisa dikatakan kabel UTP tersebut tidak bermasalah dan siap dipasang. Kalau ada salah satu yang tidak menyala, berarti kemungkinan pada pin nomor tersebut ada masalah. Maka harus dilakukan pengecekan fisik kabel UTP dan konektor, apakah pemasangannya benar atau tidak. Urutan lampu kabel straight itu 1 sampai 8. Urutan lampu kabel cross itu 3, 6, 1, 4, 5, 2, 7, dan 8. Mungkin itu saja, sekian, terima kasih.